Halo teman-teman, nama saya Dili Linsangan dari 10 IPS. Sekarang saya akan menjelaskan gimana sih proses awal dari alam semesta ini hingga bisa terbentuk seperti sekarang. Nah, menurut para ahli, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat-sangat kecil. Nah, gumpalan itu semakin lama semakin membadat dan panas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Isi alam semesta itu seperti planet, matahari, bintang, dan lain-lain. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Terus kalau dipikir-pikir, gimana sih perkembangan makhluk hidup setelah bumi terbentuk? Dan mungkin pernah muncul di benak kita, bagaimana kemunculan makhluk hidup pertama kali. Nah, terdapat banyak sekali teori tentang kemunculan kehidupan di bumi. Saya akan hanya membahas dua, yaitu salah satunya adalah menurut teori Harold Urey. Kehidupan terjadi pertama kali di udara atau di atmosfer. Pada perkembangannya, terbentuk atmosfer yang kaya akan molekul-molekul seperti metana, amonia, hidrogen, dan sebagainya. Hal ini karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik. Sehingga itu mengakibatkan terbentuklah asam amino yang memungkinkan adanya kehidupan di muka bumi ini. Nah, teori yang kedua yaitu teori evolusi Darwin. Pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Charles Darwin. Makanya namanya teorinya itu Darwin. Yang dikemukakan melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selections. Buku ini berisi penjelasan Darwin yang menyatakan bahwa evolusi merupakan suatu proses terjadinya perubahan frekuensi genetik pada sifat yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Darwin menjelaskan bahwa spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup sebelumnya. Tapi jangan sampai salah paham ya. Darwin hanya menyatakan kalau ada kemungkinan manusia mempunyai asal-usul yang sama dengan kera, yang disebut dengan hominid, yaitu famili biologi primata, di mana manusia menjadi salah satu dari anggota bersama dengan kera, simpanse, dan primata lainnya yang sejenis. Jadi kesimpulannya, manusia mempunyai spesies yang sama dengan primata tersebut. Namun intinya, manusia bukan hasil transformasi dari kera, tapi manusia kemungkinan memiliki asal-usul dan nenek moyang yang sama dengan kera. Kemungkinan loh ya, bukan pasti. Nah, selanjutnya, proses evolusi terjadi dengan sendirinya, yaitu melewati seleksi alam. Siapa yang mampu beradaptasi dengan lingkungan merekalah yang dapat bertahan hidup dan berkembang terus. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan maaf jika masih ada kekeliruannya, mohon juga diperbaiki. Terima kasih, sampai jumpa.